Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Salat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di edisi 23 Muharram 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 1 September 2021, kembali kita dalam program pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dalam bab tidak berlebihan dalam ketaatan pada bagian ketiga. Salawat beserta salam adalah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Salat TV dimanapun berada, insyaallah pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah bersama dengan narasumber dan guru-guru kita, yakni Al-Ustaz Muhammad Al-Fisham LCMA hafizallahu taala dan juga Al-Ustaz Rahmat Ridha SAG hafizallahu taala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Insyaallah malam hari ini kita masuk ke hadis yang ke-6 ya saya. Ya, dan Lanjutan 6 bab dari yang sama ya. Nah, Ustaz. Dan tentunya kepada pemirsa dimanapun berada, kita mengajak pemirsa untuk nantinya berinteraktif dengan kita di sesi tanya jawab. Bisa menelpon ke 0811 669 3338 atau pesan WhatsApp di 0811 669 3332. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita tidak akan panjang kata mukadimah, kepada guru kita Ustaz Muhammad Al-Fisham hafizallahu taala dan Ustaz Rahmat Ridha SAG hafizallahu taala, fatafadhal mashkura. Syukran lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Salat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui live Salat TV kajian kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita, mengajarkan kita apa yang tidak kita ketahui. Dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita menyambung kajian kita di babul iqtisad fi ta'ah. Bab melaksanakan ketaatan dengan dengan tidak berlebihan, yakni sesuai dengan yang diperintahkan. Sebagaimana biasa kita akan mempelajari beberapa hadis dan insyaallah Ustaz Rahmat Ridha akan membacakannya. Tafadhal, barakallahu fikum. Naam, ahsanallahu ilaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana wallahumma barik fi syekhina wanfa'na bi'ilmihi ya arhamar rahimin waghfir lahu wa liwalidina wal hadirin wal muslimin ajma'in. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitabih kitab Riyadhus Shalihin babul iqtisad fi at-ta'ah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhaba yastaghfir fayasubbu nafsahu, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengantuk ketika dalam mengerjakan salat, maka hendaklah dia tidur sampai kantuknya hilang.
Sebab jika salah seorang di antara kalian mengerjakan salat ketika dia sedang mengantuk, maka dia tidak sadar, mungkin saja dia bermaksud untuk memohon ampunan, akan tetapi dia malah mencela dirinya sendiri. Hadis muttafaqun alaih. Iya, pemirsa mulakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sama-sama sudah kita dengar bahwa apabila salah seorang di antaramu ngantuk dan dia solat, maka hendaklah dia tidur sampai hilang kantuknya. Sesungguhnya apabila salah seorang dalam solat dan dia dalam keadaan mengantuk, dia tidak mengetahui apa yang dia baca, ya, boleh jadi dia ingin beristighfar, taunya dia mencaci maki dirinya sendiri. Iya, mencaci maki diri sendiri boleh jadi dia mengucapkan ucapan yang tidak dimaksud, tidak disengaja, ya, disebabkan oleh dominan ngantuk yang mengalahkan dia, sehingga ya dia tidak bisa mencerna apa yang dibaca. Berdasarkan hadis ini ada beberapa faedah dalam fiqh hadisnya. Yang pertama adalah karahiyatul ijhadil nafsi bil ibadah. Makruh hukumnya memaksakan diri dan beribadah. Maksud dari memaksakan ini bukan berarti harus melawan nafsu, melawan malas. Bukan itu yang dimaksud, ya. Adapun melawan malas, melawan godaan, itu dituntut. Inilah bagian dari sabar, ya. Akan tapi maksud di sini adalah dibencinya untuk memaksakan diri di atas dari kemampuannya, dipaksakan dan beribadah, ya, maka hukumnya makruh. Yang kedua, al-iqtisad, yakni bisa diartikan dengan tindakan yang sederhana, ya. Wa tarkul ghulu fil ibadah, dan tidak atau meninggalkan sikap ghulu yang berlebihan di dalam beribadah. Sebagaimana sebelumnya juga kita mempelajari bahwa memaksakan diri di atas kemampuannya atau lebih dari kemampuannya, maka boleh jadi itu akan bisa berbalik kepada dirinya rasa kebosanan, rasa malas, akhirnya dia tidak bisa beribadah. Kemudian yang ketiga, mengambil, ya, atau melakukan sebuah tindakan kehati-hatian. Ya, al-akhdhu bil ihtiyat, mengambil tindakan yang hati-hati, ya, atau dengan hati-hati. Karena di dalam hadis di atas diberikan alasan dengan sesuatu yang kemungkinan. Apa yang kemungkinan? Boleh jadi orang ketika dia ngantuk, dia sholat, dia boleh jadi dia bacaannya benar, boleh jadi dia mencaci maki, ya. Nah, kehati-hatian, tindakan kehati-hatian adalah meninggalkan hal itu. Ya, hadis yang faedah yang keempat, hadis ini menunjukkan akan kaedah, sebuah kaedah, yaitu kaedah saddud dzara'i', yakni menutup celah, ya. Fa inna dar al-mafasid aula min jalbil masalih. Karena
menolak kerusakan lebih diutamakan daripada kita mengambil kemaslahatan. Nah, di sini kita perlu juga mempelajari ya pemahaman yang benar antara mafsadah dengan maslahah. Mafsadah dan maslahah. Kemudian wajibnya khusyuk di dalam solat, hadirnya hati dalam beribadah, ya, wa ibtiad kama yadhabu dzalik, ya, kama yadhabu dzalik, dan wajib kita menjauhi ya apa yang menghilangkannya, kama yadhabu dzalik, ya, menjauh dari hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyukan. Di antaranya adalah tidur, itu akan bisa menghilangkan kekhusyukan kita. Taib. Anjuran berdoa di dalam solat tanpa membatasi dengan sesuatu tertentu. Istihbab berdoa fi solat. Ya, dianjurkan untuk berdoa dalam solat tanpa membatasi ya sesuatu tertentu. Silakan kita berdoa. Baik. Kemudian yang terakhir dari hal ini adalah menghilangkan dosa dari orang yang raf'ul itsm amman qala amran la yaqsuduhu. Menghilangkan dosa dari orang yang mengucapkan satu perkataan yang tidak dia maksud, tanpa dia sadar keluar, gitu ya. Maka ini enggak ada dosanya. Walam yaqut alaihi qalbuhu, dan hatinya belum menekatkan, belum yang dimaksudkan. Kahadhan na'is, seperti orang yang ngantuk ini, ya. Au man adhalathu dahsyah, atau ya dari orang-orang adhalathu dahsyah, yang mana kondisi itu membingungkan dia. Ya, dahsyah itu adalah kondisi yang dahsyah itu mengherankan. Suatu orang mengherankan, kadang sebagian dari logikanya itu tidak bisa berjalan dengan normal. Ya. Nah, jadi kejadian di luar dari kemampuan dari manusia itu ya diangkat dosanya. Ya, seperti orang mengucapkan perkataan yang taunya perkataan itu adalah suatu hal yang salah, sementara dia mengucapkannya itu ya tanpa kesadarannya. Maka ini akan dihilangkan dosa darinya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ahsanallahu ilaikum. An Nabi Abdullah Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu maqal kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawati fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, rawahu Muslim. Dari Abu Abdullah Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku biasa mengerjakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salat beliau sedang, dan begitu juga dengan khutbah beliau juga sedang. Hadis riwayat Imam Muslim. Iya. Dalam hadis Abdullah bin Jabir, Abi Abdullah Jabir Samurah, dia mengatakan kuntu usolli ma'an Nabi as-salawat, saya salat bersama Rasulullah, salat yang banyak. Lalu dia ingin menggambarkan bagaimana salat Rasulullah, bagaimana khutbahnya Rasulullah. Wa kana salatuhu qasdan, salatnya itu qasd, wa khutbatuhu qasdan, khutbahnya juga qasd.
Apa arti qasdan? Ay bainat tuli wal qasr. Antara panjang dengan pendek. Yani berarti sederhana. Ya, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Maka dia di tengah-tengah. Itu namanya qasd. Ya. Faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, ya, Nabi SAW memberikan keringanan. Nabi memendekkan atau meringankan solatnya dan khutbahnya sebagai bentuk memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang ikut solat. Kenapa? Fa inna fihim, karena di dalam jamaah solat itu terdapat ada orang yang sakit atau orang yang membutuhkan. Contoh ya, boleh jadi ada seorang datang dia dengar azan, tahunya sudah ada azan, lalu turun pergi ke masjid. Boleh jadi dia ada butuh sesuatu kebutuhan, mungkin keluarganya sakit atau apa, dia harus beli obat dan bagaimana. Karena mendengar azan, dia segera pergi ke masjid. Nah, solatnya oleh imam ini hendaklah dia sedang, jangan terlalu lama yang menjadikan kebosanan, atau panjang yang menjadi kebosanan, dan jangan juga terlalu pendek, tapi adalah sedang-sedang. Ya, ini adalah solat berjamaah. Adapun solat sendirian, terserah kita. Ya, terserah kita. Yang kedua, Rasulullah SAW utiya jawami'al kalim. Rasulullah SAW diberi kalimat-kalimat jami'. Ya, walakinnahu lam yakun yubaligh fil ijaz. Akan tetapi, ya, Nabi tidak terlalu memendekkan. Tidak terlalu memendekkan. Kemudian yang ketiga, at-tawassut fil umur, melakukan perkara at-tawassut fil umur, yakni bersikap sedang di dalam perkara, ya, muda'atun listimrar fi ta'ah wa adab al-inqita', bersederhana dalam beribadah. Itu akan menjadi atau mengajak, ya, kepada kesenambungan dalam ketaatan dan tidak memutusnya. Jadi orang yang beribadah tidak terlalu membebankan, tidak juga terlalu meringankan, tapi dia dengan tengah-tengah. Maka hal yang seperti ini, ya, ini adalah sikap, ini adalah motor penggerak untuk melanjutkan, ya, dalam ketaatan, dan tidak al-inqita', tidak terputus. Wallahu a'lam. Naam, ahsanallahu ilaikum. An Abi Juhaifah Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu qala akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda fazara Salman Aba Darda fara'a ummu Darda mutabadzilatan faqala ma sya'nuki qalat akhuka Abu Darda laysa lahu hajatun fid dunya faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman faqala lahu kul fa inni sha'imun qala ma ana biakilin hatta ta'kul fa akala falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yaqum faqala lahu nam fanama thumma dhahaba yaqum faqala lahu nam falamma kana min akhir al-laili qala Salman qum al-an fasallaya jami'an faqala lahu Salman inna li rabbika 'alayka haqqan wa inna li nafsika 'alayka haqqan wa li ahlika 'alayka haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqah fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakara dhalika lahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman. Hadis rawahul Bukhari. Dari Abu Juhaifah Wahab ibni Abdullah radhiyallahu anhu yang menuturkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Maka Salman
pergi mengunjungi Abu Darda. Lalu dia melihat Ummu Darda, istri dari Abu Darda, berpakaian lusuh. Maka ketika itu Salman bertanya kepada wanita tersebut, "Ada apa denganmu?" Yakni, "Mengapa engkau tidak berhias?" Lantas Ummu Darda menjawab, "Saudaramu Abu Darda tidak lagi memiliki keinginan terhadap dunia." Kemudian Abu Darda datang dan menghidangkan makanan untuknya Salman. Lalu Abu Darda berkata kepadanya, "Makanlah karena aku sedang berpuasa." Lalu Salman menjawab, "Aku tidak akan makan sampai engkau ikut makan bersamaku." Lalu Abu Darda makan bersama Salman. Kemudian pada malam harinya Abu Darda bangun. Namun Salman berkata kepadanya, "Tidurlah." Sehingga dia pun kembali tidur. Tidak lama berselang, dia pun bangun kembali. Dan Salman berkata kepadanya, "Tidurlah." Lantas pada akhir malam Salman berkata, "Sekarang bangunlah." Kemudian keduanya mengerjakan sholat malam. Sesudah itu Salman berkata, "Sesungguhnya Rabbmu mempunyai hak di atasmu, dan dirimu mempunyai hak di atas dirimu, dan keluargamu juga memiliki hak di atas dirimu. Oleh sebabnya, berikanlah hak kepada setiap pemiliknya." Kemudian Abu Darda mendatangi Nabi SAW dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda kepada Abu Darda, "Sungguh Salman telah berkata benar." Hadis riwayat Bukhari. Baik. Hadis yang mulai ini, barakallahu fikum, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Ya, di antaranya itu disyariatkannya mu'akhah fillah. Persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dianjurkan atau disyariatkannya menziarahi ikhwan wal mabit indahu. Mengunjungi orang-orang yang ziaratul ikhwan, menziarahi bisa jadikan saudara atau teman, ya, wal mabitu indahum, dan menginap di rumahnya. Yang kedua, disyariatkannya mukhalatatul ajnabiyah lil hajah. Dianjurkan untuk bergaul dengan orang lain kan sebuah kebutuhan. Ya. Wasu'alu amma yatarattab alaihi maslahah. Dan bertanya yang bisa mendatangkan maslahah. Wa in kana fi adh-dhahir la yata'allaq bis-sa'il. Walaupun secara zahirnya tidak ada hubungan dengan yang bertanya. Ya. Kemudian disyariatkan untuk menasihati kaum muslimin dan mengingatkannya dari kelalaian. Ya. Kemudian keutamaan sholat di akhir malam, karena waktu suhur huwa waktu qiyam, karena waktu sahur itu ada waktu untuk sholat malam. Maka pada waktu itu yang sangat tepat kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah hak mar'ah ada atas suami. Ya. Thubutu haqqil mar'ati 'ala zawji fi husn mu'asyar. Hak perempuan itu adalah dalam pergaulan atau suami menggaulinya dengan baik. Ya. Baik, was-su'alu amma yatarattab 'alaihi maslahah. Ya, was-su'al, dan bertanya apa yang bisa mendatangkan kemaslahatan. Wa in kana fi dhahir la ta'ala bis-sa'il. Ya, walaupun secara zahir dia tidak tidak berhubungan dengan yang bertanya. Kemudian masyru'atun nasl lil muslimin. Saya ulangi, masyru'atun nasl lil muslimin wa tanbih man ghafala minhum fadl salat al-lail. Kemudian thubutu haqqil mar'ah 'ala zawjah, yaitu hak wanita
terhadap suaminya adalah ada, yaitu hubungan yang baik. Wa yu'khadh minhu haqqul mar'ah fil wat'i. Di antaranya hak wanita itu adalah hubungan badan. Itu adalah bagian dari hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Kemudian masyru'iyatu tazayyun al-mar'ah li zawjiha. Di sini adalah disyariatkannya wanita itu berhias diri untuk suami. Hal ini berdasarkan hadis Salman di atas, bahwa Ummu Darda ketika ditemui oleh Salman, dia memakai pakaian yang lusuh, pakaian yang dia pakai untuk bekerja, tidak memakai pakaian yang indah. Nah, di sini disyaratkan bagi wanita untuk berpakaian indah. Kemudian jawazul fitri min shaumi tatawwu'. Dari hadis di atas bahwasanya Salman ketika disuguhkan makanan kepadanya, lalu Abu Darda tidak mau puasa. Lalu Salman mengatakan, aku tidak akan mau makan sampai engkau makan. Ya. Lalu dia makan. Yani dia membatalkan puasanya. Ini menunjukkan bahwa bolehnya membatalkan puasa dari membatalkan puasa sunat. Bolehnya membatalkan puasa sunat. Kemudian jawazun nahyi 'anil mustahabbat idza khashiya anna dhalika yufdi ila al-sa'amah wal malal wa tafwit al-huquq al-wajibah. Bolehnya melarang dari melakukan hal-hal yang dianjurkan. Ya, ini bolehnya melarang dari melakukan hal-hal yang sunat. Jika dikhawatirkan melakukan hal-hal yang sunat itu mengakibatkan munculnya rasa kebosanan, ya, atau hilangnya hak yang wajib. Contoh nih, dakwah itu adalah bagian dari yang dianjurkan. Mengajak orang kepada sebuah kebaikan. Tapi kalau seandainya dengan dia berdakwah hilang hak yang wajib, artinya dia tidak menunaikan hak yang wajib, maka boleh melarang orang tadi dari melakukan hal yang sunat tadi. Karena kalau dia lakukan yang sunat, hak yang wajib terhilang atau tidak terlaksana. Berarti dia melakukan yang sunat, meninggalkan yang wajib. Maka ini tidak boleh. Oleh karena itu boleh kita melarang orang melakukan hal yang sunat, kita larang karena dikhawatirkan tidak terlaksanakan yang wajib. Wal mandubah rajih ya fi'luha 'ala mustahab al-madhkur, yakni perbuatan yang sunat yang kuat itu ya pelaksanaannya lebih diutamakan daripada melaksanakan mustahabat atau hal yang sunat yang disebutkan. Baik. Karahiyat taklif an-nafs ma la tutiq fil ibadah. Larangan ya atau makruhnya membebani diri apa yang tidak mampu, apa yang tidak sanggup dia kerjakan dalam beribadah. Baik. Hadis ini
adalah dasar pokok atau sumber dalam fikih tarbiyah imaniyah. Fikih pendidikan iman. Hal itu sebagaimana berikut. Yang pertama, proses tarbiyah tidak akan sempurna kecuali pada lingkungan imaniyah. Yang menekankan hak atau yang menasihatkan akan kebenaran dan menasihatkan dengan kesabaran. Dan berwasiat atau menekankan adalah berkasih sayang. Nah, maka ini terdapat di dalamnya adalah tadhkurun nasi atau tadhakkurin nasi wa tanabbuhil ghafil. Mengingatkan yang lupa dan membangunkan yang lalai. Wa ta'ahada 'ala al-qiyam bihuquddin, dan menekankan, ya, wa ta'ahada 'ala al-qiyam, yaitu dia memperhatikan untuk beribadah pada malam hari bihuquddin, dengan hak agama. Baik. Yang B dalam permasalahan bahwasanya di sini ada tarbiyah imaniyah, yaitu tatawu' wa adam ikhtilaf. Ya, tatawu' wa adam ikhtilaf. Sikap saiyo sakato. Sikap tidak menyelisihi, gitu ya. Ya, faqad kana Abu Darda radhiyallahu an mitwa'an ma akhihi fillah kal jamal al-anf hina maqida inqad. Yakni Abu Darda dia selalu manut, langsung dia manut dengan saudaranya Salman. Ketika dia mau makan, nggak mau makan, dia suruh makan. Ketika dia bangun disuruh tidur, gitu ya. Maka ini sebenarnya perlu dianjurkan dalam pendidikan. Adanya mutawa'ah, adanya tatawu', ya, adanya ikhtilaf, tidak berselisih. Ya, bagaikan onta, ya, unta kal jamalul unf, yakni jamal yang keras, hina maqida anqad, ketika dia diikat maka dia tunduk, ya, atau hina maqida anqad, ketika dia digiring dia manut. Ketika digiring dia manut. Ada satu lagi yang bisa kita sebutkan bahwasanya ada mukhtilaf wa tatawu' ini tidaklah terjadi bagi kita yang selalu berada dalam sebuah organisasi, yayasan misalkan, atau kita di masjid kita bersama. Maka sikap yang ini perlu kita kedepankan, ya, yaitu tatawu' wa adam ikhtilaf. Taib, itu adalah teori, juga teori pendidikan, ya. Bagaimana orang anak taat, ya, kita tanamkan tatawu'nya dan tidak menyelisihinya, ya, kita tanamkan setiap hari. Taib, yang ketiga, mutabaqatul qawli lil fi'li fadda'i lil khairi yanbaghi 'alaihi musyarakatan mad'u kama fa'ala Salman 'indama syaraka Abu Darda fa salliya jami'a. Yang ketiga, fikih
tarbiyah imaniyah di sini adalah kesesuaian atau keselarasan antara perkataan dan perbuatan. yakni perkataannya A, perbuatannya juga A. Jangan perkataannya A, perbuatannya B. Ya. Nah, di sini kita ambil dari hadis di atas. Fadda'i lil khair, orang yang mengajak kepada kebaikan, maka sepantasnya bagi dia untuk ikut serta dengan madu. Sebagaimana dilakukan oleh Salman ketika syarka Abu Darda fasalliya jami'a. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Salman ya ketika mengikut sertakan Abu Darda, lalu mereka solat bersama. Ya, ini mutabaqatul qaul wa fi'l. Ini yang sangat penting sekali. Bagaimana kita akan menanamkan kepada anak-anak kita berakhlak yang baik, santun, beretika. Kalau seandainya kita sebagai guru belum bisa beretika dengan baik, belum bisa kita menyesuaikan perkataan kita dengan perbuatan. Ya. Kemudian at-tawassut wal i'tidal fil umur fa inna likulli 'abidin syirruhu wa likulli syirruhu ya, fatrah. Yakni bersederhana dan sedang, ya, bersikap sedang di dalam melakukan perkara. Karena masing-masing beribadah itu ada semangatnya, ada kendurnya. Ada semangatnya, ada kendurnya. Ya. Kemudian yang terakhir, i'ta'udhi kulli haqqin haqqahu, memberikan setiap masing-masing yang memiliki hak akan haknya tanpa dicampur aduk hak-hak itu semua. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan pada hadis yang ketiga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Bagaimana di antara terakhir kisah yang Salman Al-Farisi dengan Abu Darda, yang mana Nabi SAW sudah mempersaudarakan mereka berdua. Wallahu ta'ala. Pemirsa Surat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dalam program pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kita kembali mengingatkan kepada pemirsa Surat TV dimanapun berada, bagi yang ingin bertanya melalui via telepon bisa menghubungi kita di 0811 669 3338 atau pesan WhatsApp di 0811 669 3332. Baik, untuk pertanyaan pertama kita akan bacakan melalui pesan WA terlebih dahulu. Dari Elvi Solvia di Lubuk Alung, Ustaz. Pertanyaan Anda, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai 4 mazhab dan mengenai mazhab, Ustaz. Di Indonesia ini kan yang paling banyak itu mengikuti mazhab Syafi'i kan, Ustaz. Jadi di antara mazhab itu, Ustaz, mazhab manakah yang paling dekat dengan sunnah, Ustaz? Iya, kita tidak bisa mengklaim satu mazhab itu yang lebih dekat dengan sunnah. Tapi mungkin boleh jadi misalkan mana yang lebih dekat dengan sunnah pada poin-poin tertentu. Misalkan sholat, misalkan. Maka sebagian ulama mengatakan dalam sholat yang lebih lebih ketat itu adalah mazhab Syafi'i. Ya, jadi dari sisi itu, dari sisi yang lain boleh jadi mazhab yang lain, gitu. Akan tapi yang terpenting bagi kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Jika kamu berselisih dalam apapun juga, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya, berarti kita harus kembali kepada dalil. Ya, wallahu ta'ala. Barakallahu fiikum, Ustaz, atas jawabannya.
Masih dari pesan WhatsApp, pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Bima Arji Putra di Ponorogo. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, bolehkah seseorang menggunakan nama Jepang Ustaz? Contohnya dengan nama Musashi Haruno. Apakah ini termasuk fenomena pemberian loyalitas kepada orang kafir? Karena menamai anak dengan nama orang kafir termasuk fenomena pemberian loyalitas kepada mereka Ustaz. Ya, pertanyaan sudah menjawab sendiri. Nah, Ya, bahwasanya saya melihat itu adalah bagian dari bentuk loyalitas kepada yang memiliki nama tersebut. Ya, makanya kita disuruh untuk membuat nama itu dari nama sahabat atau nama para nabi, ya, karena mereka adalah orang-orang yang terbaik di permukaan bumi ini. Maka kita beri nama mereka sahabat, nabi, supaya kita bisa menjadi, ini bentuk loyalitas kita kepada mereka. Ketika kita memberikan nama orang-orang kafir, berarti ada bentuk loyalitas kita kepada mereka. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pemirsa rahmat Allah SWT, kembali kita mengajak pemirsa untuk berinteraktif dengan kita dengan telepon di 0811 669 3338 atau pesan WhatsApp di 0811 669 3332. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita bersilaturahim dengan keluarga ayah dengan meniatkan supaya rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khairan Ustaz, dari hamba Allah di Payakumbuh. Ya. Berkunjung, niatkan ibadah kita itu karena Allah. Niatkan karena Allah. Jika kita melaksanakan karena Allah, maka manfaat dunia itu tetap akan kita dapatkan. Siapa yang menginginkan bahwasanya namanya terus hidup, ya, dan dipanjangkan atau dilapangkan rezeki, makanya hendaklah dia menjadi hubungan silaturahim. Jadi tujuan kita mendapatkan pahala dulu, ya. Kemudian adapun dunia dia akan mengikut. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Insyaallah pertanyaan masih dari pesan WhatsApp pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana ibadah yang baik untuk saya yang baru berhijrah ini Ustaz? Iya. Ibadah yang baik sesuai dengan sunnah. Mendekati diri kita kepada sunnah. Ya, salat misalkan Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Maka perlu kita mempelajari. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat hijrah. Kita mulai meninggalkan hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan mendekat kepada hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Pemirsa rahmati Allah SWT, insyaallah kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya dari Bima Arji Putra yang dari Ponorogo. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah seseorang membeli barang mewah karena kualitasnya, contoh mobil seharga 1 miliar, dan apakah berdosa jika seseorang melakukannya? Ya, yang pertama, tujuan kita beli mobil 1 miliar itu apa sih? Bukankah kita membeli kendaraan ini bisa kita naiki? Maka khawatir kita kepada pembelian yang seperti itu akan muncul kesombongan, bukan syukur kepada nikmat. Maka saya memandang tidak boleh, karena itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Insyaallah kita akan bacakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah, bolehkah lelaki berambut panjang seperti wanita Ustaz? Ya, Nabi SAW la'ana Rasulullah SAW al-mutasabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan
Dan Rasulullah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Bagian itu adalah bagian rambut. Nabi SAW dulu panjang rambutnya. Memang kebiasaan pada zaman itu adalah sampai ke bawah ini. Pendeknya sampai ke telinga. Tapi kalau seandainya ada orang yang memanjangkan rambutnya sampai ke belakang punggungnya, panjang lagi, ya, maka ini adalah ciri khas dari perempuan. Maka seorang laki-laki tidak boleh mencontohnya karena dia kena laknat nantinya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz, dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari pemirsa yang masuk tadi. Dan pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri program kita pada malam hari ini, tentunya insyaallah kita akan dengarkan kembali kesimpulan dari kajian kita pada malam hari ini, dan kepada Ustadz kembali kita mintakan untuk menyampaikan. Barakallahu fiik. Pemirsa muliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 hadis yang kita pelajari pada malam ini dalam rangka bagaimana kita beribadah dan bisa terjaga kontinuitasnya. Jangan kita maksakan diri kita di atas dari kemampuannya, lalu setelah itu kita meninggalkan ibadah. Ini nggak boleh. Maka lakukanlah semampu kita. Wa ma amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakan apa yang mampu kamu lakukan. Wa ma nahaytukum anhu fantahu. Jika aku melarangnya, maka tinggalkanlah. Nah, jadi dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, oleh karena itu, mari kita beribadah. Ibadah kita sesuai dengan sunnah. Maka ibadah kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan keikhlasan. Wallahu taala alam. Baik pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan disampaikannya kesimpulan oleh Ustaz kita pada malam hari ini dalam pembahasan kita di kitab Riyadhus Shalihin, tentunya kita sudah berada di penghujung program, dan kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada guru-guru kita, yakni Ustaz Muhammad Al-Fisham Al-CMA hafizallahu taala, dan juga Ustaz Rahmat Ridha SAG hafizallahu taala yang telah menyampaikan ilmu kepada kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Serta terima kasih dan jazakumullah khairan kita ucapkan kepada pemirsa yang sudah berpartisipasi dalam program kita. Mohon maaf seandainya ada pertanyaan yang tidak bisa kita bacakan satu persatu. Insya Allah akan coba kita bacakan di pertemuan selanjutnya. Serta terakhir, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, kami ucapkan kepada segenap kru yang bertugas pada malam hari ini, semoga Allah SWT balas dengan pahala berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.